akan membahas tentang basic search engine. Search engine pada dasarnya itu bekerja dari tiga konsep atau tiga fundamental konsep. Yang pertama itu adalah crawlers. Saya tulis di sini. Kegiatan yang dia lakukan pertama itu adalah crawlers. Nomor 2 itu adalah indexing atau index. Nomor 3 itu adalah ranking. Nah, crawlers ini apa, index ini apa, ranking ini apa, mari kita bahas. Pertama, crawlers ini itu biasa atau sering disebut sebagai bot spider atau spider bots. Karena tugasnya dia itu adalah dia mengunjungi website-website yang ada di dunia ini, yang kemudian dia akan melakukan proses listing dari semua website yang ada di dunia ini. Tetapi pada proses-prosesnya dia melakukan ada beberapa hal. Pertama, dia akan melakukan yang namanya, kan dia datang ke dalam satu website, kemudian di dalam website itu terdapat hyperlinks atau terdapat links menuju page lain atau menuju halaman website yang lain. Page yang saya maksud tadi itu internal link atau ya, konten yang berbeda tapi masih dalam satu website yang sama, atau link di website orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai, karena ini dia merupakan kumpulan konten, kumpulan linknya, maka dia disebut sebagai the seed. Ini disebut sebagai the seed. The seed ini dalam bahasa Indonesia mungkin akan berarti semacam benihnya. Nah, karena tadi itu kan ada kumpulan link tadi itu yang sudah dirayapi oleh crawlers ini atau bot spiders tadi, kemudian dia akan membuat sebuah list. Nah, list website ini atau list page halaman website atau halaman konten ini itu disebut sebagai crawler frontiers. Nah, ini di seed ini crawlers frontiers. Kemudian fundamentalnya dia melawan 3 hal. Yang ketiga yang dia kan the seed ini dia list tadi, kemudian crawler frontier ini itu adalah berupa list yang sudah dikunjungi. Jadi crawler frontier ini list yang ada di atas tadi itu, kemudian listnya dikunjungi lagi, atau link yang menuju halaman lain atau link yang menuju website di luar sana, website lain yang terdapat di dalam satu artikel itu atau dalam satu halaman website itu dikunjungi, disebutlah sebagai frontier. Kedua hal itu tadi kan sebenarnya merupakan sebuah proses. Karena ada proses maka harus ada output. Nah, outputnya itu itulah yang disebut sebagai arsip. Arsip ini atau bahasa lain dari arsip ini, ada bahasa lainnya dari arsip ini itu adalah repository. Kan dia melakukan proses pengunjungan spider tadi itu, kemudian list yang dia dapat dikunjungi kembali oleh bot ini, kemudian dia akan mengarsip semua yang ada tadi. Nah, ini adalah proses pertama yang dilakukan oleh search engine. Jadi basicnya memang ada di crawlers ini. Kalau kita membuka log server kita atau jejak-jejak digital yang ada di dalam website kita yang terdapat dalam satu server, baik itu error maupun baik itu access log. Access log itu bahasa sederhananya adalah orang-orang yang mengakses website kita, apapun yang diakses, baik dia gambar, artikel, ataupun hanya sekedar iseng-iseng mengunjungi halaman gak jelas. Nah, setelah semua proses ini berjalan, dia akan melakukan proses yang kedua, yaitu yang namanya index. Index ini sendiri, kita bayangkan, saya akan analogikan seperti ini. Dalam satu perpustakaan itu terdapat, anggap saja ada 1 juta, bayangkan ada 1 juta buku. Cara mudah untuk menemukan satu buku itu kan dia sama librarian sama petugas perpustakaan itu, dia akan melakukan proses yang namanya
pertama tagging, atau dia akan memberikan kategori, ini buku ekonomi, ini buku komputer, ini buku psikologi, dan sejenis-jenisnya. Proses indexing ini hal yang sama juga dilakukan oleh mesin pencari, cuman dalam hal ini mereka lakukan dengan terkomputerisasi. Indexing ini dia akan memberikan, oke, ini kategori ini spesifikasinya ini, dan lain-lain. Karena parameternya itu ada banyak, tapi secara sederhana saya analogikan seperti proses seorang perpustakaan atau librarian tadi yang memberikan klasifikasi terhadap buku-buku yang dimiliki. Indexing juga sama, dia akan memberikan klasifikasi dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Agar mudah ditemukan nantinya. Dan proses yang ada di sini itu terdiri dari 3 hal. Ada beberapa hal sebenarnya, cuman poin utamanya itu terdiri dari 3 hal. Jadi indexing ini saya akan tulis di sini. Pertama, itu adalah collecting. Jadi collecting data. Collecting data dari mana? Collecting data dari arsip tadi yang sudah dilakukan oleh proses pertama. Kemudian setelah dia melakukan proses collecting, dia akan melakukan proses yang namanya parsing atau parse. Parse ini dalam bahasa yang sederhana itu adalah proses mengekstraksi data. Karena pada saat crawlers datang ke satu halaman itu kan terdiri dari berbagai macam bahasa pemrograman, ada yang PHP, ada yang HTML, ada yang JavaScript, native, dan lain-lain. Bahkan Ruby on Rails, Python, dan lain-lain. Nah, proses parsing ini sendiri itu adalah proses mengekstraksi kumpulan-kumpulan informasi yang terdapat yang masih dibungkus dalam bahasa programan tertentu itu, dia parsing, dieksekusi, informasinya keluar. Nah, itulah proses ekstraksinya disebut sebagai parsing. Karena informasi di sini di proses parsing itu sudah keluar semua, maka dia akan melanjutkan ke dalam proses yang ketiga, yaitu proses store data. Itu proses storing. Jadi ini kan sudah didapat dan bla 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 bla, kemudian data yang dia dapat tadi itu, informasi yang dia dapat itu sesuai dengan yang sudah dikerjakan dari proses sebelumnya disimpan ke dalam satu database. Ini tujuannya untuk apa? Agar mempermudah user untuk mengquery nanti atau untuk mencari. Sama halnya dengan seorang librarian tadi itu, ngapain sih dia memberikan tagging ini ekonomi, psikologi, komputer, dan lain-lain? Biar pengunjung yang akan datang ke perpustakaan itu mudah menemukan. Anggap saja saya adalah seorang teknisi komputer, maka saya akan langsung mencari di mana rak buku yang terdapat kumpulan-kumpulan tutorial komputer misalkan, atau bahasa pemrograman dan sejenisnya. Langkah yang ketiga itu adalah proses rankingan. Teman-teman mungkin pernah mendengar atau mungkin sering mendengar Google update algoritmanya atau mengupdate algoritmanya. Nah, update algoritma itu yang paling besar dampaknya itu prosesnya ada di proses perankingan. Karena dengan ranking ini pula lah yang menyebabkan kenapa website satu ada di posisi 1, website yang lainnya ada di posisi 2, 3, dan lain-lain, karena proses ranking. Ranking ini dikerjakan oleh algoritmanya Google yang notabene tidak pernah diekspos. Dan jumlah faktornya pun menurut katanya Sundar Pichai pada saat dia di ruang sidang Senat di Amerika Serikat dulu, itu terdiri dari 240 faktor. Nah, ranking ini punya tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah untuk mempermudah orang yang akan mencari atau si pengguna si Google itu sendiri. Kenapa rankingnya ini? Karena ranking itu kan mereka atau Google ini, mesin pencari ini, itu selalu mengkondisikan diri agar mudah atau hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Saya akan kasih contoh. Saya ngetik di search engine atau saya akan pakai Google. Saya ngetik di Google corona. Hanya kata corona saja yang saya ketik. Bagaimana caranya Google tahu? Bahkan kenyataannya seperti ini. Ada banyak orang di dunia ini, ada banyak website, jutaan atau bahkan mungkin miliaran website yang ada di dunia ini, dalam satu waktu, dalam satu kondisi itu membahas tentang corona. Dari mana Google tahu bahwa yang ingin saya cari itu adalah corona, yang informasi corona tentang jumlah kasus, jumlah orang yang meninggal, dan lain-lain.
Dan dari mana juga Google akan tahu bahwa saya perlu informasi yang datang dari Indonesia saja, dari Malang saja, atau bahkan dari Amerika Serikat. Itu sebabnya di dalam proses perankingan ini, karena saya udah bilang tadi bahwa tujuannya itu adalah untuk mempermudah user mencari dan hasil pencariannya sesuai dengan intuisi kita. Salah satunya itu adalah Google akan melihat dari berbagai macam aspek. Satu, lokasi, location base. Yang kedua, ada banyak relevansi. Yang ketiga, lokasi, relevansi, bisa juga dengan yang kita boleh sebut freshness atau seupdate apa. Dan kalau kita nggak mungkin, andai saja ada orang yang pernah membahas bahwa Corona itu adalah merek mobil, kemudian itu launching di tahun 90-an, dan kita mencari sekarang, tidak mungkin Google akan memberikan kita informasi tentang Corona mobil tadi, karena Corona yang sekarang itu relevansinya terhadap satu pandemi atau satu virus, satu bakteri dan sejenisnya. Yang keempat, ini sebenarnya ada banyak juga, personal setting. Personal setting ini seperti apa? Ini tergantung dengan apa yang kita set di browser kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya selalu set pencarian saya itu adalah global, bukan di Indonesia saja. Jadi ada juga yang language-nya Indonesia, ada yang apalagi di Indonesia itu kita dilimitasi dengan beberapa hal. Salah satunya by default di search engine Google yang saya maksud itu adalah kita udah safe search, artinya aman dalam browsing, jadi kita tidak akan melihat konten-konten porno dan sejenisnya. Dan seperti itu. Inilah yang disebut dengan personal setting. Karena di sini ada location, kalau kita izinkan lokasi maka dia akan memberikan informasi yang dekat dengan lokasi kita. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau teman-teman browsing di Google, di paling bawah itu biasanya ada tulisan lokasi city atau kota di mana kita browsing melakukan proses pencarian. Seperti itu. Sekian pertemuan hari ini. Dari penjelasan bagaimana cara search engine bekerja, dari sini kita mestinya bisa mendapat gambaran apa yang akan kita lakukan dalam proses optimizing atau search engine optimizing. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.